Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, dan semua generasi yang istiqomah di jalannya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu Quran. Kita sudah masuk di akhir-akhir bab. Sekarang kita masuk pada al-babus sadisa asyar, bab yang ke-16. Bisa dibuka halaman 25 bagi peserta. Silahkan dibuka kitab yang kita share PDF-nya itu. Halaman 25. Kita masuk pada pembahasan tarjamatul Quran. Tarjamatul Quran. Tarjamatul Quran secara terjemahan singkatnya adalah tata cara menerjemahkan Al-Quran. Di dalam bahasa Indonesia secara singkatnya. Hanya dalam bahasa Arab, tarjamah itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, at-tarjamah bimakna at-tafsir wal bayan. Terjemah artinya adalah menafsirkan dan menjelaskan. Itu sebagaimana kita sering katakan tarjamatu hadhil ayah, berarti tafsir ayat ini atau penjelasan ayat ini adalah begini dan begini. Begini dan begitu. Makanya kalau kita lihat al-imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas itu dijuluki sebagai turjumanul Quran. Maknanya dia adalah, Ibnu Abbas itu adalah sahibut tafsir wal bayan lil Quranil Karim. Dia adalah sosok yang paling layak menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran Al-Karim, turjuman Al-Quran. Itu makna yang pertama. At-tarjamah bimakna at-tafsir wal bayan, menafsirkan dan menjelaskan. Kemudian makna yang kedua, tarjamah berarti sirah, zikru qissatir rajul au marahilu qissatihi, marahilu hayatihi. Makna yang kedua, tarjamah berarti kisah hidup seseorang. Wadzalika, yang demikian para ulama sering mengatakan di buku-buku mereka ketika di awal-awal bab, mereka mengatakan tarjamatu al-imam, masalan tarjamatu al-imami al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berarti maknanya adalah kisah hidup Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Atau tarjamatu Imam Ahmad, berarti kisah hidup Imam Ahmad. Kemudian kalau di buku-buku hadis kita sering baca, di buku-buku para ulama kita sering baca tarajim as-sahabah, tarajim al-ulama, bukan sahabat. Kalau sahabat biasanya manaqib. Tarajim al-ulama berarti maknanya kisah-kisah hidup para ulama. Itu makna kedua dari tarjamah. Yang ketiga, at-tarjamah berarti naqlul kalami min lughatin ila lughatin ukhra. Makna tarjamah berarti memindahkan sebuah kalam ke bahasa lainnya. Itu makna tarjamah. Wah, yang makna ketiga inilah yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini. Maka
makna yang ketiga inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu at-tarjamah dengan makna memindahkan sebuah ucapan atau perkataan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, sebelum kita bahas tentang ini, kita harus pahami dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Itu dikarenakan bahasa Arab memiliki keutamaan yang luar biasa, yang keutamaan tersebut menjadi sebab atas pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai bahasa Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Sesungguhnya aku menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Arab. Dimulai dari bahasa Arab adalah bahasa dengan kandungan makna yang terluas, mufradatnya paling banyak, uslub pola-polanya paling luas, dan sebagainya, sehingga dijadikan sebagai bahasa Al-Quran. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bahasa, dan tidak semua orang itu bisa bahasa Arab. Mungkin di kalangan penuntut ilmu banyak yang bisa bahasa Arab, tapi kalau di kalangan bukan penuntut ilmu, di kalangan masyarakat awam, tentu mereka akan membutuhkan terjemah Al-Quran supaya bisa memahami apa yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Itu sekilas kenapa pembahasan ini menjadi pembahasan penting dalam ilmu Quran. Sehingga ketika Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu harus berdasarkan panduan dan ilmu-ilmunya. Tapi sebelum kita bahas itu, ada satu hukum, atau nanti kita akhirkan saja. Sekarang kita bahas dulu pembahasan ini. Jadi di sini disebutkan wa fihi salasatu dhawabita, dan dalam pembahasan ini ada 3 panduan. Ad-dhabitul awal, panduan yang pertama, at-tarjamatu, tarjamah, pengertian yang ditulis penulis di sini itu yang tadi pengertian makna yang ketiga. At-tarjamatu hiya, terjemah Al-Quran adalah naqlul kalam, memindahkan sebuah kalam ucapan, min lughatin li ukhra, dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, ma'al wafa'i bi ma'anil asl, dengan tetap menjaga makna-makna bahasa aslinya, wa maqasidihi, dan tujuan-tujuan yang dimau oleh bahasa aslinya. Itu panduan yang pertama, pengertian apa yang dimaksud dengan tarjamatul Quran. Kita harus benar menjaga bahasa awalnya, yaitu bahasa Arabnya, dan harus memilih bahasa yang pas, yang mewakili yang dimaksud bahasa awalnya. Langsung ad-dhabitus tsani, panduan yang kedua, tarjamatul Quran naw'an. Terjemahan Al-Quran atau tata cara menerjemahkan Al-Quran itu ada 2. Al-awwal, yang pertama, tarjamatun harfiyatun, terjemahan secara huruf per huruf, kata per kata, terjemah harfiyah, atau terjemahan kaku, terjemahan per kata, terjemahan per lafaz, huruf per hurufnya. Wahiyya muharramatun, dan terjemahan seperti ini diharamkan oleh para ulama. Di sini timbul pertanyaan, kenapa para ulama mengharamkan tarjamah harfiyah, terjemahan per kata, menerjemahkan Quran dari modal mufradat kata per kata, tidak memahami utuh secara kalimatnya? Itu diharamkan karena jika orang menerjemahkan Al-Quran itu hanya kata per kata, maka akan banyak sekali kerancuan dalam memahami sebuah ayat. Karena bahasa Arab itu memiliki uslub yang beda dengan bahasa terjemahannya. Contoh, di dalam bahasa Arab
ada istilah fi'il madhi mudhari amr, kata kerja lampau, sekarang, dan perintah atau yang akan datang. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pembagian kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Indonesia hanya satu. Misalkan pergi, ya pergi. Pergi kemarin, pergi sekarang, pergilah besok. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Itu terwakili dengan pola fiil-fiilnya. Zahaba, yadhabu, idhab. Dari pola ini saja sudah sangat berbeda. Yang apabila kita itu terapkan terjemahan perkata tidak memperhatikan utuh maknanya secara umum, akan mengakibatkan kerancuan yang banyak dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Contoh yang paling mendasar, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari syaitan. Itu yang digunakan dalam lafadz itu kan fi'il madhi, kata kerja lampau. Kalau kita terjemahkan hanya secara harfiah saja, secara kata per kata saja, berarti apabila kamu qara'ta kan fi'il madhi, berarti telah selesai. Kalau engkau telah selesai membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awuz a'udzubillah. Tentu hukumnya salah. Karena yang kita pahami di ayat itu sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin, itu maknanya adalah hal atau ketika akan membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi secara umum makna itu a'udzubillah itu dibaca sebelum membaca Al-Quran. Seperti itu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dalam bahasa Arab misalkan ma itu memiliki beberapa makna. Ma yang artinya pertanyaan, ma yang artinya peniadaan, ma yang artinya yang atau mausulah, penyambung. Dalam bahasa Indonesia tentu tidak memiliki yang seperti itu. Kalau kita baca Al-Quran misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-qari'ah, mal qari'ah, itu hari kiamat. Dan apakah qari'ah hari kiamat itu? Kalau kita hanya terjemahkan bahasa Indonesia, kita akan kebingungan. Ini ma yang mana? Ma yang artinya peniadaan, ma yang artinya dan sebagainya. Sehingga tidak bisa kita hanya mematok terjemahan dari kata per kata, tidak. Kita harus melihat utuh secara semua kalimatnya baru diterjemahkan makna utuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tarjamatun ma'nawiyatun wa hiya jaizatun. Yang kedua adalah metode terjemah ma'nawiyah, yaitu metode terjemahan yang menerjemahkannya dengan memperhatikan seluruh kata dalam kalimat tersebut sehingga memiliki makna yang utuh, diterjemahkan makna dari satu kesatuan kalimat tersebut, tidak kata per katanya. Wahya jaizah, dan itu yang diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena terjemahan maknawilah yang bisa mencakup atau membackup pola-pola uslub bahasa Arab ke bahasa lainnya sehingga dipahami secara utuh dan tidak salah sebagaimana terjemahan per kata. Itu terjemah ma'nawiyah. Bisyarti, dengan syarat alla tuj'al, tidak dijadikan terjemahan tersebut badilan anil Quran, sebagai pengganti dari Al-Quran. Maksudnya apa? Apabila ada Al-Quran bahasa Arab, kita katakan itu mushaf. Mushaf yang suci, mushaf yang muqaddas, suci. Kita tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan berwudu, dalam mazhab Syafi'i dan jumhur para ulama. Seperti itu. Tapi kalau Al-Quran terjemahan, misal kita memiliki Quran tapi full bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Arabnya, maka itu bukan Al-Quran dan tidak bisa dijadikan sebagai Al-Quran. Itu hanya terjemahan Al-Quran, kecuali lafaz Allahnya itu tetap
lafadz yang mulia. Dalam artian kita boleh menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian terjemahan full Quran bahasa Indonesia itu tidak boleh dibaca dalam sholat, karena kita hanya boleh membaca bahasa Arabnya saja. Dan apabila kita membaca artinya saja tanpa bahasa Arabnya, kita nggak mendapatkan pahala tilawah, karena itu bukan mushaf. Yang disebut sebagai mushaf adalah Quran yang berbahasa Arab. Sehingga di situ penulis mengatakan bisyarat, dengan syarat Allah tuj'al, terjemahan itu tidak dijadikan badilan, pengganti dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang-orang awam atau nenek-nenek tua, ingin membaca Al-Quran tapi dia nggak bisa bahasa Arab, kemudian dia hanya membaca terjemahan saja untuk menghayatinya, ini tentu kurang sempurna atau bahkan tidak sempurna ibadahnya. Dia tetap harus belajar kalau masih memungkinkan seperti itu, kecuali sudah pikun, karena sejatinya dia bukan Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya ad-dhabitus tsalis, panduan yang ketiga, yushtaratu fi man, disyaratkan bagi yang yaqumu bitarjamah, melakukan proses terjemahan Al-Quran, salah satu syurut, 3 syarat. Jadi tidak semua orang boleh menerjemahkan Al-Quran, dan di Indonesia sendiri itu juga diatur tentang terjemah tersebut. Kemudian secara badihi, secara akal juga tidak semua orang layak untuk menerjemahkan Al-Quran, apalagi menafsirkan Al-Quran. Ada 3 hal yang harus dipenuhi supaya bisa melakukan penerjemahan Al-Quran dengan terjemahan yang baik dan maknanya tidak salah. Yang pertama, al-awwal ayyakuna siqatan ma'munan. Hendaknya orang tersebut siqoh, orang yang siqoh, orang yang istiqomatuddin wal muru'ah, yang adil. Siqoh berarti terpercaya, orang yang agamanya bagus, orang yang karakternya itu baik, soleh. Ma'munan, yang dipercaya, yang amanah. Itu makna siqoh dan ma'mun. Kenapa? Kalau orang yang tidak siqoh dan tidak ma'mun, tidak dipercaya ilmunya, tidak kuat ilmunya, tidak dipercaya kapasitasnya, lah tidak mungkin dia akan dijadikan panduan dalam menerjemahkan Al-Quran untuk orang-orang awam. Tentu nanti akan menyesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna aliman. Hendaknya orang yang menerjemahkan tersebut aliman, berilmu, bimadlulatil alfaz, dengan makna-makna lafadz, maksud dari lafadz, fil lughatain, dari 2 bahasa yang dia kuasai tersebut. Contoh, apabila orang Indonesia ingin menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, maka dia harus menguasai madlulatil alfaz, makna-makna dari setiap lafadz, maksud-maksud dari setiap arahan lafadz, bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Dia harus menguasai 2 bahasa, Arab dan Indonesia, supaya dia bisa tahu betul apa yang dimaksud di bahasa ini dan dia bisa memaknainya dengan makna yang pas di bahasa kedua. Tidak mungkin dia akan melakukan proses penerjemahan Al-Quran kalau nggak menguasai 2 bahasa tersebut. Kalau dia hanya menguasai 1 bahasa, misalkan dia menguasai bahasa Arab, tapi dia tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, ini juga masalah, karena dia tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa yang dipahami oleh orang-orang Indonesia. Ada salah dalam pemaknaannya. Itu makanya dia harus menguasai 2 bahasa, bahasa asalnya dan bahasa tujuan yang akan diterjemahkan menjadinya. Seperti itu. Yang ketiga, as-sadis ayyakuna aliman. Hendaknya dia, orang yang menerjemahkan tersebut, aliman,
berilmu, memahami bima'ani al-mustalahat syar'iyyah, berilmu atau memahami dengan makna-makna istilah syariat fil Quran, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran atau dalam syariat Islam ini ada kata-kata yang bahasa Arabnya itu tidak mewakili makna syariatnya. Seperti kalau kita mengatakan as-salatu, salat secara maknanya itu lebih kuat ke makna syariatnya, makna syar'inya, istilah syar'inya, yaitu salat adalah gerakan yang kita lakukan selama 5 waktu tersebut, dari mulai dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Padahal secara bahasa Arab salat maknanya adalah doa. Tapi mustalah syar'i yang sering dipakai di Quran, salat biasanya bermakna salat yang kita pahami sebagai gerakan-gerakan itu. Nah, orang yang akan melakukan proses tarjamah, dia harus memahami itu, istilah-istilah itu. Tidak cukup baginya hanya memahami bahasa Arab saja, tapi dia juga harus menguasai istilah-istilah syar'i. Berarti dalam makna lain dia juga harus pakar dalam bidang ilmu syar'i sebelum menerjemahkan Al-Quran. Tidak cukup baginya hanya paham bahasa Arab, karena banyak sekali istilah-istilah syar'i yang agak sedikit berbeda dengan akar bahasa Arabnya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa lebih teliti dalam menerjemahkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Jazakallahu khairan, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.